Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah henti-hentinya lisan kita selalu mengucapkan kalimat suci ini. Alhamdulillah, dua susunan kata yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dan dijadikan sebagai kalimat syukur, berterima kasih kepadanya. Dan Allah kekalkan dalam surah Ibrahim bagi orang-orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih kepadaku, aku akan tambah, dan kalau kalian kufur, maka siksaku sangat pedih. Dan nikmat yang paling besar yang kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman itu sendiri. Karena dengan Islam dan iman kita jadi punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, serta juga kita mengenal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana beribadah kepadanya, tahu melaksanakan tugas-tugas yang sebabnya kita diciptakan. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56-nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Dan ini nikmat yang sangat besar. Termasuk kita bisa duduk dalam majelis ilmu seperti ini, kemudian kita mempelajari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita, sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta kita meraih apa yang sudah dijanjikan, yaitu pahala-pahala yang melimpah, kebahagiaan dunia dan juga keselamatan di akhirat, serta kekal di surga yang abadi nanti di akhirat sana. Maka ini nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu Allah perintahkan agar kita pertahankan Islam dan iman kita ini sampai meninggal dunia. Dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Lanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sebaik-baik suri tauladan, orang yang telah Allah sempurnakan fisiknya, ilmunya, jalur nasabnya, kedudukannya di dunia dan juga di akhirat. Dan mengucapkan kepada beliau salam hormat sekali saja itu dianggap ibadah yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan satu kali salam ini dibalas dengan 10 rahmat Allah, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Oleh karena itu, setelah memuji Allah, alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan buku kita, meraih pahala besar dengan amalan ringan yang ditulis oleh Muhammad Khair Yusuf, dan kita masih di bab muamalah dan juga akhlak. Bagaimana ini bagian daripada agama kita. Ada bab akidah, juga ada bab muamalah dan bab akhlak. Ini salah satu babnya. Bagaimana berinteraksi dengan orang dengan cara yang baik, dengan cara yang dibolehkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita menghindari semua apapun karakter dan sifat-sifat yang buruk, ya, karena itu memang dilarang dalam agama kita. Kita sudah menjelaskan cetang yang pertama ya di halaman 73 tentang masalah bagaimana kalau seseorang itu mengudahkan urusan orang lain gitu ya. Ini sudah kita bahas dan waktu itu kita bagi menjadi 3 bagian. Yang memudahkan urusan orang lain, kemudian juga orang yang menutupi aib seorang muslim. Ya, kalau dia tahu, dia nasihatin, dia luruskan, selebihnya dia tidak expose. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menuntut ilmu dan keutamaan majelis ilmu itu sendiri. Di cetang yang pertama dan hadis yang mulia ini cukup panjang hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita menghabiskan 3 pertemuan pada saat itu ya. Dan pertemuan yang lalu kita membahas cetang yang kedua di halaman 76 ya. Karena saya sudah minta ibu-ibu kalau masih ingat, saya dikasih cetang, di atas cetang itu dikasih angka ya. Jadi ini bahasan kedua yang bulan yang lalu, bahasan yang lalu itu di bab muamalah dan akhlak, yaitu bagaimana kita menjaga hubungan baik sesama manusia, baik hubungan kita dengan orang-orang atau kita memperbaiki hubungan 2 orang yang sedang retak. Ya, kita memperbaiki hubungan 2 orang yang sedang retak, suami istri yang bertengkar, tetangga sama tetangganya, bawahan sama atasannya. Bagaimana kalau mereka ribut, kita masuk dan menengahi dan memperbaiki keadaan mereka bila memang kita punya
ya, ilmu dan kemampuan untuk itu. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Dan bagi orang-orang yang sengaja merusak hubungannya dengan manusia, maka itu sama saja dia menghancurkan agamanya. Sudah dijelaskan di sini di halaman 77 ya. Kalau orang merusak hubungannya dengan orang lain atau dia sengaja ya merusak hubungan antara orang dengan orang yang lainnya juga, maka itu berarti pembinasaan terhadap agama, itu kan, maksudnya dia merusak agamanya sampai dibahasa kalau Nabi SAW seperti orang yang mencukur habis rambut kepalanya. Baik, kita akan masuk sekarang cetang yang ketiga di halaman 78 ya, ibu-ibu sekalian. Ini ditulis angka 3 di atasnya karena bahasan yang ketiga di dalam bab muamalah dan akhlak kita. Khusus ini adalah membahas tentang masalah hutang piutang. Hutang piutang, bagaimana hukum hutang dalam Islam dan bagaimana hukum orang yang menghutangkan orang lain. Apa saja yang merupakan bahasan dalam bab ini akan kita panjang lebar jelaskan insyaAllah setelah saya bacakan dulu hadis yang diangkat oleh penulis. Seperti biasa, beliau hanya mengangkat sebuah hadis setiap bahasannya. Nanti kita akan menjelaskan panjang lebar dalam syarahnya. Di halaman 78 di cetang yang ketiga itu berbunyi dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husiba rajulun mimman kana qablakum, falam yujad lahu minal khairi syai' illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran, fakana ya'muru gilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir." Qala Allah azza wa jalla nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Terjemahannya, kata Nabi SAW, seorang laki-laki sebelum kalian telah dihisab atau dihitung amal perbuatannya. Maksudnya di proses pada saat dia meninggal dunia, maka dilihat amal-amalnya gitu ya. Dan tidak didapatkan sedikit pun dari kebaikannya. Maksudnya apa yang Allah perintahkan itu jarang sekali dia melakukannya. Hanya saja ia dahulu suka bergaul dengan manusia dan dia adalah orang yang berkecukupan. Maksudnya orang yang supel, masuk dengan orang-orang, ya, mengenal orang kaya, mengenal orang miskin, ya, dan dia juga masuk ke bab membantu orang-orang yang butuh bantuan. Dan dia menyuruh anak-anaknya untuk membebaskan hutang orang yang sedang mengalami kesulitan. Di sini bisa bermakna gilman itu adalah anak-anak kandungnya atau bisa juga berarti pegawainya. Jadi dia memerintahkan mereka kalau ada orang yang punya utang sama kita dan dia tidak mampu, maafkan saja. Maka Rasulullah SAW pun bersabda bahwa Allah berfirman, aku lebih berhak melakukan pembebasan daripada orang ini, maka bebaskanlah dia, maksudnya dari api neraka, dan maafkan dosa-dosanya. Baik, cetang yang selanjutnya itu masih masuk dalam bahasan poin nomor 3, cetang nomor 3 kita. Karena ini masih sama tentang masalah riwayat yang mirip dengan ini sebenarnya, diangkat oleh penulis. Saya sebutkan Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana tajirun yudayinun nas, fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza 'anna fatajawaza Allahu anhu." Seorang pedagang telah menghutangi orang lain. Ketika dia mengetahui bahwa orang yang berhutang itu dalam kesulitan, dia pun mengatakan kepada anak-anaknya, bebaskanlah utangnya, semoga Allah membebaskan kita dari dosa-dosa. Maka Allah pun membebaskan darinya dosa-dosanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Situ ada pernyataan dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, at-tajawuz atau at-tajawuz. Yang pertama pakai tasydid, yang kedua tidak pakai tasydid. Makna keduanya adalah memberikan kelonggaran dalam pelunasan dan pembayaran dan mau menerima kekurangan. Jadi maksudnya kalau dia tagih orang itu bisa bayar, dia terima. Kalau nggak bisa bayar, dimaafkan atau diberikan tenggang waktu. Atau kalau ada orang misalnya punya utang 1 juta, dia hanya mampu bayar 700.000, diterima, 300.000-nya dimaafkan. Nah, itu yang dimaksud makna daripada hadis at-tajawuz. Ya, dia suruh maafkan
atau dia suruh mudahkan, atau dia suruh beri tenggang waktu. Dalam hadits ini kata Imam Nawawi, terdapat keutamaan dalam penangguhan dan pelunasan utang bagi orang yang kesulitan, baik keseluruhan hutangnya atau sebagiannya, sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak. Jadi ini yang jadi bahasan kita. Baik, saya akan coba masuk kepada penjelasan hadits ini dulu. Kedua buah hadits ini kita coba ambil pelajarannya. Yang pertama dari hadits Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pelajaran yang pertama bisa diambil adanya informasi mukjizat dari Nabi SAW tentang umat sebelum kita. Jadi kadang-kadang memang Nabi sampaikan begitu, ada umat sebelum kalian begini ceritanya. Ya, apakah yang terjadi di masa hidupnya atau yang terjadi nanti pada saat dia dihisab. Nah, salah satunya adalah hadits ini yang menyebutkan ada informasi kita tidak tahu siapa orang ini, kita juga tidak pernah tahu permasalahannya apa, tapi Nabi SAW sampaikan sebagai bentuk mukjizat. Mukjizat Nabi itu dibagi dua, ibu-ibu sekalian ya. Ada mukjizat dalam bentuk informasi dan ada mukjizat dalam bentuk sesuatu yang nampak depan mata, kejadian yang spektakuler gitu ya. Seperti kalau Nabi Musa itu beliau bisa mengubah tongkatnya jadi ular. Nah itu Nabi juga punya itu. Ya, Nabi Muhammad SAW punya itu. Kalau informasi ini lagi dibagi tiga lagi oleh para ulama. Potongan pertama mukjizat Nabi kan informasi. Ada informasi sesuatu yang terdahulu tentang kisah-kisah orang-orang sebelum kita. Kisah-kisah para nabi-nabi gitu kan. Kisah tentang Nabi Hud dengan kaumnya, kaum Ad. Kisah tentang Nabi Saleh dengan kaumnya Nabi Thamud. Nabi Saleh dengan kaum Thamud. Kemudian kisah Nabi Lut dengan kaumnya. Kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Dan kisah-kisah nabi-nabi. Ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang namanya jelas disebutkan ya. Jumlah mereka yang diutus oleh Allah itu 124.000 nabi. Di antaranya 313 rasul. Nah itu disampaikan informasinya. Dalam bentuk informasi. Nah ini mukjizat karena kita nggak tahu. Itu diinformasikan oleh Allah, oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada informasi yang sedang terjadi di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Beliau menceritakan tentang apa yang terjadi di masa hidupnya. Seperti kasus waktu unta beliau hilang misalnya ya. Pada satu kali unta beliau hilang, kemudian beliau sampaikan kepada para sahabatnya, coba cari untaku ada di mana. Waktu itu beliau pulang dalam satu perjalanan. Lalu orang-orang munafik menyakiti beliau SAW sambil mengatakan, inikah yang mengaku sebagai nabi? Masa untanya aja hilang dia nggak tahu di mana? Gitu. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, ada orang di antara kalian, ini menandakan akhlak yang luar biasa ya. Padahal yang menyakiti Nabi itu adalah orang munafik. Beliau juga raja pada saat itu, beliau bisa hukum. Tapi beliau cuma mengatakan, ada dia orang di antara kalian yang mengatakan, inikah yang mengaku Nabi, masa untanya aja hilang dia nggak tahu gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah saya manusia biasa. Saya nggak tahu memang kalau tidak tahu. Namun sekarang baru saja Jibril datang menyampaikan kepadaku tentang posisi untaku ada di mana di lembah ini dan tali kekangannya terikat di satu pohon, ke sana dan ambillah. Akhirnya sahabat menemukan unta tersebut. Nah itu kan informasi tentang apa yang sedang terjadi, gitu ya. Dan cukup banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Tapi kita bukan sedang membahas mukjizat. Ini cuma faedah dari hadis ya. Kemudian informasi yang akan datang. Jadi sudah kita sampaikan tadi bagian pertama mukjizat adalah informasi, ada informasi masa lalu, kisah tentang umat-umat sebelum kita yang sedang terjadi di masa hidup beliau dan juga yang akan terjadi di masa akan datang seperti prosesi pencabutan ruh ya, menghadapi malaikat, ada alam barzah, kuburan, bagaimana menjadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, kemudian hari kebangkitan di mahsyar, bagaimana timbangan amal, siapa yang selamat, yang berat timbangan amal solehnya, amal buruknya sedikit, atau siapa yang celaka karena amal dosanya lebih berat, dan seterusnya sampai prosesi orang-orang masuk ke surga, siapa golongan pertama melewatin sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka, karena di akhirat nanti itu neraka dulu baru surga. Jadi semua orang-orang beriman pun harus melewatin neraka dulu baru masuk ke surga supaya mereka lihat, oh ternyata ini tempat yang saya selamat darinya. Selama mereka masuk surga mereka terus berterima kasih sama Allah karena tidak masuk ke neraka tersebut ya.
Itu diceritakan semua panjang lebar. Golongan pertama lewat seperti kilat, golongan kedua lewat seperti burung yang terbang, seperti kuda yang terpicu cepat, ada yang seperti burung yang terbang, ada orang seperti berlari, ada orang yang berjalan dan merangkak, hampir saja jatuh, ada orang yang jatuh langsung ke dalam neraka karena memang dia pantas masuk dulu. Dan digambarkan bagaimana dahsyatnya kondisi pada masa itu. Kemudian juga bagaimana gembiranya orang ahli surga pada saat masuk dan bagaimana menyesalnya ahli neraka, terinci. Jadi diceritakan panjang lebar semuanya tentang kejadian yang akan datang. Umat Islam sangat memiliki data konkret dan lengkap tentang semua itu. Termasuk tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Bagi ibu-ibu yang berminat bisa kembali ke playlist YouTube kami, bedah buku Minhajul Muslim namanya. Itu bab tentang hari kiamat, rukun iman yang kelima. Panjang lebar kami jelaskan tentang masalah tanda-tanda hari kiamat itu. Ini mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua adalah dalam bentuk sesuatu yang nampak pada masa itu. Tadi saya kasih gambarannya, kalau Nabi Musa sempat ngelempar tongkatnya berubah jadi ular. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu, beliau pernah mengeluarkan air dari jari jemari beliau di kesepakatan Hudaybiyah. Waktu itu umat Islam kehabisan air, nggak ada air sama sekali, dan tinggal satu bejana saja. Waktu Nabi SAW mau wudu untuk sholat dan niatnya ingin pulang ke Madinah karena tidak bisa masuk ke Mekah, ditahan oleh orang-orang Quraisy. Terjadilah di lokasi itu namanya Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah. Umat Islam 1.400 orang nggak boleh umrohnya tahun depan. Maka mereka harus pulang ke Madinah. Nah, sebelum pulang, beliau mau sholat dulu. Dan beliau minta air. Ternyata seluruh pasukan ini, seluruh jumlah muslimin, bukan pasukan sebenarnya, orang yang mau umroh dengan kondisi ihram 1.400 orang, udah nggak punya air, kehabisan air. Mereka cari sumur di sekitar situ, tidak ada sama sekali airnya. Maka waktu didatangkan bejana air yang satu buat Nabi wudu itu, semua sahabat ngerumun di situ. Kata Nabi SAW kepada mereka, kenapa kalian mengerumun seperti ini? Kata mereka, ya Rasulullah, tidak ada air lagi, tinggal yang Anda pakai. Kalau Anda selesai pakai, kami pasti akan berebut karena nggak ada air. Kami pun mau wudu, kami pun mau minum, gitu kan? Maka kata para sahabat, kami menyaksikan bagaimana Nabi SAW memasukkan telapak tangan beliau yang mulia di dalam bejana air itu, dan airnya keluar. Dan semua sahabat mengisi bejana-bejana mereka, kendi-kendi mereka untuk minum, dan mereka semua wudu, mereka semua minum, hilang semua hausnya, bejana mereka semua penuh. Itu baru Nabi SAW angkat tangannya. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau Nuh alaihissalam bisa berdoa dan keluarlah air yang ada di bumi dan turun air dari hujan sehingga terjadi banjir besar dan kiamat kecil di masa itu, terkenal dengan banjir Nabi Nuh, maka Nabi Muhammad SAW jauh lebih dahsyat karena keluar air dari tubuh beliau, dari jari jemari beliau SAW. Prosesnya terjadinya pembelahan bulan di masa Nabi SAW, waktu orang-orang Quraisy menantang beliau sambil mengatakan, hai Muhammad, apakah kau ingin kami beriman? Waktu Nabi lagi tawaf, dan waktu itu kebetulan lagi terang sekali bulan purnama. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, mereka sengaja ngolok-olok, tujuannya bukan mau minta mukjizat, tapi mereka mengolok-olok sambil mengatakan, apa kau lihat bulan itu, hai Muhammad? Kata Nabi SAW, iya. Kata mereka, belah bulan itu buat kami akan beriman. Jadi ini bukan belah pohon, belah batu ya, tapi belah bulan yang memang tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Di masa kita sekarang saja teknologi sudah canggih, sudah ada transportasi yang sangat cepat ya, juga belum bisa dengan mudah menjaluk ke bulan, apalagi di masa itu. Tapi mereka kaget waktu Nabi SAW sebagai mukjizat mengatakan, kalau Allah berikan kalian, artinya betul-betul saya bisa membelah bulan dengan jari saya, apakah kalian akan beriman? Mereka bilang tentu saja. Lalu para sahabat mengatakan, kami menyaksikan dengan mata kepala kami bagaimana Nabi SAW menggaris bulan dengan jari telunjuk beliau dan terbelah dua. Setengahnya di Bukit Abi Kubais, sebelahnya lagi di Aswaida, dua gunung yang menghimpit Ka'bah di masa itu. Maka mereka menyaksikan itu contohnya, dan Allah gambarkan dalam surah nomor 54, namanya surah Al-Qamar, surah tentang bulan ya. Di 3 ayat pertama itu Allah gambarkan prosesi pembelahan bulan tersebut ya. Walaupun orang-orang Quraisy tidak beriman, karena mereka tujuannya bukan mau beriman, mereka justru tadinya mau mempermalukan Nabi. Maka mereka mengatakan, coba kita tanya orang-orang Quraisy yang ada di luar Mekah, apakah mereka menyaksikan juga bulan terbelah ini? Kalau mereka menyaksikan berarti Muhammad benar, tapi kalau tidak berarti kita yang disihir matanya.
Maka waktu mereka mendapatkan beberapa orang Quraisy datang dari negeri Syam, ya, kemudian mereka ditanya, apakah kalian melihat bulan terjadi sesuatu pada bulan beberapa hari yang lalu? Mereka bilang, iya, kami lihat bulan terbelah dua. Dan kalau ibu ketik di Google foto bulan terbelah itu akan terlihat ya. Jadi penelitian ilmiah di masa kita sekarang itu bulan itu di tengah-tengahnya, kalau dia bulat itu ada garis. Secara ilmiah garis itu cukup rata gitu ya, merata di titik yang hampir sama, sehingga kalau ditarik itu betul-betul seperti terbagi dua, seperti roti bulat kalau kita belah dua gitu ya. Kalau kita potong pakai pisau itu kan ada bekas potongannya, nah seperti itu. Mereka mengatakan ini menandakan bulan pernah terbelah, tapi entah kapan, mereka tidak tahu. Bisa di searching di Google foto dan informasi tentang bulan terbelah. Nah itu contohnya. Dan cukup banyak yang lain. Nabi SAW pernah menyembuhkan penyakit para sahabat ya. Bagaimana kisah Qatadah radhiyallahu anhu pada saat perang matanya kena anak panah, kemudian sobek, rusak matanya. Maka para sahabat mengatakan, waktu lihat Qatadah, bagaimana kalau kami potong saja mata kamu, karena bola matanya sudah keluar, tinggal tertahan oleh sedikit kulitnya gitu. Jadi nggak bisa lagi sebenarnya dipakai, udah rusak. Di masa sekarang saya dengan teknologi canggih, mata seperti ini nggak bakal bisa dipakai lagi, mustahil gitu ya. Udah rusak, kena anak panah, robek, semuanya rusak. Maka dia dengan cerdasnya Qatadah mengatakan, coba bawa saya ke Nabi SAW, bawa saya ke Nabi SAW. Maka dibawa kepada Nabi, lalu Nabi bilang sama dia sambil tersenyum, hai Qatadah, kalau kau mau saya doakan sekarang bisa langsung sembuh, kembali matamu utuh, mata yang sudah rusak ini. Dan kalau kau mau bersabar tanpa mata, karena matamu rusak di medan perang, maka kau akan dibalas surga. Maka Qatadah pun mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin Anda mendoakan supaya mata saya sembuh, dan saya juga minta surga, minta dua-duanya ya. Maka Nabi SAW pun sambil tersenyum mencabut anak panah itu, lalu memasukkan bola matanya Qatadah ke dalam matanya. Setelah berdoa dicabut telapak tangan beliau dan kembali matanya utuh. Kata para sahabat, kami tidak bisa bedakan mana mata Qatadah yang bagus dan yang tadinya sudah rusak itu, karena dua-duanya kembali sempurna tanpa operasi, tanpa apa. Itu mukjizat gitu ya. Dan cukup banyak yang lain. Nabi SAW berdoa dengan turunnya hujan. Nabi SAW juga berdoa meminta agar pohon memberikan kesaksian tentang kenabian beliau. Bagaimana tunduknya unta yang sedang mengamuk di masa beliau SAW, dengan beliau mengelusnya dan memanggilnya, akhirnya unta itu jadi tenang. Ini semua ada banyak sekali, bisa puluhan mukjizat Nabi SAW. Mungkin kalau kita rincikan ini butuh pertemuan khusus. Tapi kalau ibu-ibu mau bisa ketik di playlist YouTube kami ya. Kalau yang sudah ikut alhamdulillah, kalau yang belum ikutin channel kami bisa ikutin yang YouTube-nya. Diklik logo KHB-nya, kemudian di bawah itu ada beranda, ada podcast, ada short ya, potongan pendek, ada playlist. Diklik playlistnya, cari ada tablik akbar kami judulnya Rasulullah Aku Mencintaimu. Itu tablik akbar di Makassar sekitar hampir 2,5 jam. Kami rincikan satu persatu tentang mukjizat yang terjadi di masa Nabi SAW. Tapi ini diantaranya. Nah, ini adalah informasi yang merupakan mukjizat dari Nabi SAW. Kita kembali ke hadis kita ya. Bagaimana Nabi SAW sampaikan, dulu telah ada cerita tentang salah seorang sebelum kalian, dia pada saat meninggal dimaafkan oleh Allah. Apa sebabnya? Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Pelajaran kedua dari hadis yang bisa diambil adalah bagaimana kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal tertentu, asal orang itu tulus melakukannya, itu sudah cukup untuk memaafkan kesalahan-kesalahannya. Itu kemahamurahan Allah. Dan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, ibu-ibu sekalian, kalau ada seseorang meninggal selama dia bukan murtad dari Islam, selama dia bukan pelaku syirik besar, kayak minta-minta pada kuburan, pakai jimat, selama bukan dukun, bisa jadi dukun, itu selama bukan perbuatan-perbuatan yang syirik besar, bukan juga orang munafik, kalau dia pelaku dosa besar ya, pezina, pemabuk, itu dan tidak sempat taubat, maka kita tidak langsung memvonisnya sebagai ahli neraka. Tapi kita mengatakan dia adalah tahta masyiatillah, insya adzaba wa insya ghafaralah. Dia di bawah naungan Allah, terserah Allah. Kalau Allah mau maafkan, Allah maafkan. Kalau Allah mau hukum, Allah hukum. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tidak langsung memvonis orang begitu meninggal, oh pasti di neraka. Itu nggak bisa. Kecuali dia kafir.
Selama dia muslim, maka kita katakan dia di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada dalilnya. Nabi SAW sendiri yang mengucapkan seperti itu. Kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia, dan dia masih memiliki dosa, maka dia di bawah naungan Allah. Kalau Allah mau Allah hukum, kalau Allah mau Allah maafkan. Ya. Apalagi di timbangan amal ada istilah syafaat pada hari kiamat, ada pertolongan-pertolongan gitu ya. Nah seperti itulah gambarannya. Makanya di sini digambarkan ada seseorang sebelum kalian, dia tidak punya banyak amal kebaikan, tapi dia punya, cuma dia kelebihannya berbaur dengan orang-orang, lalu melihat kebutuhan-kebutuhan mereka, dia membantu mereka, sampai akhirnya ya, dia mengatakan kepada anak-anaknya atau stafnya, kalau ada orang yang kalian utangi, maksudnya dia yang utangi, tapi disuruh para penagih-penagihnya ini, itu dan tidak mampu, maka maafkan saja. Semoga Allah memaafkan kita. Dengan ini dianggap sebuah prestasi yang luar biasa, karena banyak membantu orang atau sudah membantu orang tulus karena Allah, Allah maafkan dosa-dosanya. Ini kemahaluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih bisa memaafkan hamba-hambanya gitu ya. Pelajaran ketiga yang terakhir dari hadis tentang keutamaan mengutangkan orang. Ya. Ini yang nanti akan jadi titik berat bahasan kita, atau kita titik beratkan bahasan kita di situ, tentang keutamaan menghutangkan orang lain dan apa saja yang akan didapatkan. Nanti kita akan jelaskan tentang hukum-hukum masalah menghutangkan orang lain atau pemilik piutang, serta juga bagaimana hukumnya orang yang utang sementara dia itu niat tidak mau membayar, gitu kan? Apa saja hukuman yang bisa menimpa dia. Baik, kita akan masuk ke dalam penjelasan lebih jauh insyaallah tentang masalah poin ini ya. Kita akan mulai ibu-ibu sekalian dengan hukumnya sendiri. Hukum mengutangkan orang lain itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke ibu-ibu, tolong bantu saya mau utang, nah itu sunnah hukumnya, boleh kita bantu. Beda antara utang dengan sedekah ya. Kalau sedekah ibu jangan tolak, berikan dia semampunya apa saja. Tapi kalau utang piutang ibu masih punya opsi, bisa mengutangkan bisa tidak. Tapi kalau ibu utangkan itu pahalanya besar sekali. Hukum dasarnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sebagaimana dinukil oleh para ulama-ulama kita ya. Dasar hukumnya mengutangkan orang lain itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Al-Baqarah 245. Kalau mau buka aplikasi Al-Quran di handphonenya silahkan dilihat ayatnya, saya akan bacakan Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 245. Ini dasar hukumnya ya. Allah SWT berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maksudnya dalam kurung menafkahkan harta di jalan Allah. Jadi meminjamkan, Allah nggak butuh pinjaman, tapi dia pinjamkan hamba-hamba Allah yang lain yang butuh, itu sama dengan meminjamkan Allah. Ini sejalan dengan hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada hamba-hambanya nanti pada hari kiamat, kenapa engkau menemukanku sakit sementara kau tidak menjengukku? Lalu hamba itu mengatakan, bagaimana aku menjengukmu sementara kau adalah Tuhan alam semesta? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah hambaku fulan engkau kenal sedang sakit tapi kau tidak menjenguknya? Kalau kau menjenguknya engkau akan menemukanku ada di sisinya. Maksudnya aku siapkan pahala yang besar. Nah seperti itulah. Jadi kalau kita bermuamalah dengan manusia ibu-ibu sekalian, kalau mau kita jadi tulus, kita jadi lapang dada, jangan lihat siapa yang di depan kita, tapi hubungkan itu dengan perintah Allah. Misal ibu-ibu jadi seorang istri, jangan lihat suaminya yang untuk kita layani, kita penuhi kebutuhannya, biologis, pakaiannya, rumahnya, anak-anaknya, bukan itu. Tapi karena adanya perintah Allah di situ, kita sedang mengejar apa yang Allah janjikan melalui si suami ini. Nah seperti itulah. Sehingga kita tidak pernah jenuh. Bagi kita ini adalah prestasi terbaik yang saya bisa raih. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya Allah memerintahkan Nabi menyampaikan itu.
Istri manapun atau wanita pun yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan dan melayani dengan baik suaminya, kecuali pada saat meninggal, Allah izinkan boleh memilih masuk dari 8 pintu surga yang dia inginkan. Jadi dia bukan melihat suaminya. Kenapa selama ini kita kadang-kadang jenuh melayani pasangan kita? Karena bagi kita melihat dianya, keliru. Ya, sekarang kita disuruh sama dengan suami juga. Kalau targetnya adalah istrinya, ini juga agak unik gitu kan. Saya kasih pendekatan lebih jauh. Kalau misalnya ibu berpikir secara akal sehat, siapa laki-laki ini? Bukan ayah saya, bukan paman saya, bukan saudara saya, tapi dia orang asing datang kehidupan saya, lalu tiba-tiba saya harus melayani biologisnya, rumahnya, makanannya. Kalau kita berpikir akal manusia kan begitu. Tapi karena perintah agama kan beda. Makanya jangan campur baurkan antara melihat orang itu dengan perintah Allah. Kalau perintah Allah itu kita akan loyal sekali gitu. Itu juga sama suami. Mungkin suami ibu juga sama. Kalau pakai akal-akal manusia, siapa perempuan ini? Bukan ibu saya, bukan tante saya, bukan saudari saya. Orang asing saya nikah, karena kan kita tidak boleh nikah sama mahram kan? Ibu, paman, ayah, ini kan tidak boleh. Sekarang nikahnya sama orang asing. Siapa perempuan ini? Tiba-tiba datang dalam hidup saya harus kasih hasil kerja saya. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia pakaian, semua dari hasil pendapatan saya. Kan bisa gitu kalau orang berpikir akal-akal. Tapi ini perintah Allah, berbeda. Kalau orang sudah niatkan karena perintah Allah, dia tidak akan perhitungan dengan istrinya, dia tidak akan perhitungan dengan suaminya. Orang tua kita, kalau kita berpikir manusia, kenapa ada orang anak-anak durhaka sama orang tuanya, kasar kalau ngomong, lalu pada saat orang tuanya sakit atau sudah tua malah ditinggalkan, tidak diurus, karena dia berpikir secara individu. Ya mungkin dia pernah ingat dulu waktu kecil ibunya pernah pukul atau ayahnya pernah pukul. Kalau pikirannya ke manusia begitu. Tapi kalau dia kena tahu itu perintah Allah, kita nggak perlu lihat orang tua kayak ini, orang tua kita berpendidikan atau tidakkah, mereka pernah jahat sama kita atau tidak. Intinya Allah perintahkan saya disuruh bakti, kejar surga dari orang tua saya. Clear, selesai, kan gitu. Nah seperti itu seterusnya, seperti itu seterusnya. Nah sama di sini. Siapa yang meminjamkan untuk Allah pinjaman yang baik, maksudnya meminjamkan kepada hamba-hambanya karena Allah, ya. Dikatakan maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Tafsirnya bisa bermakna rezeki yang dia keluarkan itu dia pinjamkan 1 juta, Allah nggak akan kembalikan 1 juta, tapi kelipatan-kelipatan yang banyak itu dari harta yang dia pinjamkan. Plus lagi dia akan mendapatkan pahala-pahala yang melimpah, banyak barasan pahala di akhirat yang memasukkan dia ke dalam surga. Dan Allah menyempitkan juga melapangkan rezeki, ya, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maksudnya yang memerintahkan kalian mengutangkan orang, bantu orang itu adalah Allah yang maha kaya, yang melapangkan rezeki, dan dia juga yang menyempitkan rezeki, gitu kan. Maka tidak usah khawatir. Makanya Nabi SAW berkata kepada Bilal, ini pernah kita sampaikan hadis sahih ya, hai Bilal, berinfaklah dan jangan pernah kamu takut miskin dari pemilik singgasana yang agung, ya. Sedekah aja, yakin Allah akan gantikan, maka selesai, hidup kita akan tenang gitu ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW disebutkan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa min kurabi yaumil qiyamah, itu min kurabil yaumil qiyamah, ya. Siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka niscaya Allah akan bantu dia dalam kesulitan pada hari kiamat. Jadi kita bantu orang yang susah, itu akan membuat kita juga jadi mudah nanti di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan, kata Nabi SAW ya, kepada orang yang dalam kesulitan, ya, dia butuh, dia belum bisa bayar utang, kita kasih tenggang waktu, ya, dia belum bisa kembalikan barang kita, maka kita maafkan atau kita mudahkan dia gitu. Tadi saya juga sebutkan ada orang yang bayar utang, mungkin dia cuma punya 700.000 dari 1 juta, 300.000-nya kita maafkan. Semua itu maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudara seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya dunia akhirat. Jadi tidak gosipin orang, tidak ekspos kesalahannya gitu ya. Itu justru akan ditutupi Allah pada hari kiamat. Allahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah terus menolong seorang hamba selama hamba tersebut berada membantu saudaranya yang lain.
Dan kita perlu tahu, ini sudah pernah saya jelaskan, saya ingatkan lagi, kita punya dua jenis investasi dalam Islam. Ada investasi yang bisa ibu-ibu ambil keuntungan. Misalnya ibu diajak oleh temannya bisnis, ya. Ini saya mau buka restoran, saya mau buka apalah usaha, misalnya usaha apa saja, butuh modal 100 juta. Kamu mau investasi nggak? Bayar 50 juta, saya 50 juta, kita nanti bagi dua, 50-50%. Untung rugi tanggung sama-sama. Kalau untung sama-sama dapat 55%, kalau rugi sama-sama tanggung 55%. Itu namanya mudharabah. Itu boleh kita ambil keuntungan. Tapi ingat, tidak boleh kita mau untung saja. Saya investasi ya, tapi saya tidak mau tahu rugi. Saya mau setiap bulan saya dapat misalnya dari 100 juta 10 juta. Itu nggak boleh. Itu nanti jadi riba, ya bisa jadi gharar, dosa, nggak boleh. Tapi ibu boleh menentukan persentase dari margin, dari keuntungan. Jadi misalnya 50% dari keuntungan, 30% dari keuntungan. Nah itu boleh. Tapi kalau penentuan, saya cuma mau tahu dari 100 juta saya dapat 10%. Untung rugi perusahaan kamu terserah, itu nggak boleh. Itu jadi riba nanti. Ya, itu namanya mudharabah. Atau murabaha. Murabaha itu kita beli putus. Ini pernah saya kasih contoh kalau masih ingat. Kalau saya mau beli mobil 200 juta, saya nggak punya uang. Lalu saya bilang sama teman saya, bisa nggak kamu beliin saya mobil ini 200 juta? Dia bilang bisa Khalid, tapi dengan syarat saya jual sama kamu 220 juta ya. Dia ambil keuntungan 20 juta. Dari awal jelas produknya yang mau dibeli, jelas juga akadnya jual beli, jelas juga keuntungannya gitu ya. Lalu saya mengatakan baik, saya setuju. Ya, saya akan bayar 220 juta tapi saya cicil 10 bulan ya. Setiap bulannya 22 juta, 10 bulan selesai misalnya. Maka itu namanya akad murabaha. Boleh ambil keuntungannya. Nah, ada investasi, nggak ada untung dunianya sama sekali. Tapi investasi juga, itulah hutang piutang. Ya, ini orang banyak tidak paham. Tapi dia akan melimpah sekali pahala yang akan didapatkan. Nanti akan kita bacakan dalil-dalilnya ya. Jadi tidak boleh, ingat, mengutangkan orang juga mengambil manfaat. Karena kalau kita utangkan orang, misalnya saya utangkan kamu 1 juta, kamu harus kembalikan 1,5 juta, itu jadi riba. Ya, riba itu sangat berat ya, dosanya sangat berat. Karena dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, riba 73 tingkatan, yang paling rendahnya sama dengan orang berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling tingginya itu sama dengan orang atau setara dengan orang merendahkan saudaranya muslim gitu ya. Baik, kalau ada orang yang mengutangkan orang lain, dia mendapatkan banyak sekali keutamaan. Di antaranya hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, kata beliau, man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillih. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang menunda orang ya, yang susah, orang yang sedang terlilit utang, atau memaafkannya. Misalnya kita utangin orang 10 juta rupiah, harusnya dia bayar Desember, mulai tanggal 1 Desember sampai 1 Januari misalnya, atau 31 Desember. Rupanya dia tanggal 31 Desember belum bisa bayar. Maafin, saya belum bisa bayar gini-gini misalnya. Terus kita bilang, oke, saya kasih lagi sampai akhir Januari ya. Nah itu kalau kita kasih tenggang begitu, itu kita akan dapat naungan Allah pada hari kiamat ya. Kalau kita memaafkannya, lebih besar lagi pahalanya. Nanti akan kita jelaskan di hadis selanjutnya ya, berhubungan dengan masalah itu insya Allah. Tapi ini keutamanya, dan ini ibu bisa baca di antaranya ayat-ayat pertama dalam surah Al-Hajj ya. Surah Al-Hajj itu menjelaskan tentang kondisi mahsyar nanti ya. Di mahsyar itu bagaimana manusia sempoyongan, mereka kepanasan, mereka kesulitan sekali di masa itu. Nah itu kita butuh naungan. Ada orang-orang yang Allah naungi. Kalau dalam sebuah hadis disebutkan ada 7 golongan yang Allah naungi. 7 golongan gitu ya. Pemimpin yang adil, kemudian seorang anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, dia masih muda, masih energik, tapi malah tidak dipakai untuk maksiat. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya. Kemudian seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu saja mau
pergi ke masjid ya, dari sholat ke sholat. Terus ada orang yang berinfak dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak tahu. Ada orang yang mengingat Allah sendirian meneteskan air mata. Dan yang ketujuh itu ada orang yang dipanggil oleh perempuan yang memiliki kedudukan dan juga kecantikan untuk berzina, lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah. Ini juga tentu berlaku bagi perempuan mungkin yang dipanggil oleh laki-laki yang tampan, yang kaya, berzina lalu dia mengatakan saya takut sama Allah. Nah itu 7 golongan. Golongan yang ke-8-nya adalah ini orang yang mengutangkan orang dan atau memberikan tenggang waktu, orang yang mengutangkan orang atau memberikan tenggang waktu atau memaafkannya. Mereka juga akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibu coba memberikan tenggang waktu, ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang seperti ini. Sebagaimana Allah puji mereka dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 280. Ini ada pujian sendiri. Allah SWT memuji orang-orang yang memberikan tenggang waktu, memudahkan orang yang masih belum mampu membayar, apalagi sampai memaafkannya. Surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 280 yang berbunyi, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, kita pemilik piutang, orang yang sedang kita utangkan ini sulit mereka hidupnya, maka berilah tangguh, ini firman Allah, sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan. Maksudnya sebagian dari utang itu adalah kalau kamu tidak mampu bayar 1 juta dari 1 juta, 500.000 aja. Atau semua utang itu, sudahlah karena kamu nggak mampu, sudah saya maafin aja karena Allah. Itu lebih baik bagimu kata Allah jika kamu mengetahuinya. Dan Nabi SAW ya, mengingatkan, tadi sudah kita sebutkan bagaimana orang yang memberikan tenggang waktu ya, atau memaafkan utang seseorang, maka dia akan dapat naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Dan kalau ada orang, itu tentunya bagi kita yang mengutangkan orang lain ya. Dan bagi orang yang mau utang, nah ini penting juga hukum yang berbeda. Tadi kan kalau kita utangkan orang, sekarang kalau orang yang mau utang, nah utang ini ada hukum sendiri Bu ya dalam Islam. Tidak boleh utang selama punya kemampuan. Itu garis bawah ya. Karena sekarang seperti kasus kartu kredit itu, biasanya makin banyak uangnya, makin besar limitnya. Itu kan kartu utang ya. Jadi jangan kalau ibu mampu beli handphone cash, beli aja cash. Untuk apa utang? Untuk apa kita utang? Misalnya contoh beli handphone 5 juta atau 10 juta. Udah saya ambil pakai kartu kredit saja, saya cicil 500.000 tiap bulan. Toh juga jadi ringan buat saya. Permasalahannya bukan itu. Kartu itu kartu ribawi. Kartu ribawi. Itu kartu riba, utang piutang yang berbunga. Mungkin ibu bilang gini, tapi kan Ustaz ada 0%. Iya, itu penawaran promosinya. Tapi coba kalau misalnya ibu telat bayar, misalnya harus jatuh tempo tanggal 30 setiap bulan misalnya. Ibu telat nih, tanggal 1 baru ibu bayar. Jam 12 saja lewat 1 menit, sudah kena denda 50.000, 100.000 misalnya. Denda itulah riba. Walaupun tadinya itu 0% kan gitu. Itu contohnya. Jadi dalam Islam dianjurkan mulia. Kita bisa beli cash and carry selesai. Beli bayar cash, bawa barangnya. Tidak ada beban. Kita meninggal pun gak ada masalah, gak ada utang gitu ya. Itu contohnya. Jadi jangan malah makin buat utang-utang ini ya. Ini juga sama, saya ingatkan juga masalah arisan gitu ya. Arisan itu utang Bu, hati-hati. Sekarang 10 orang arisan nih, kasih masing-masing 1 juta aja misalnya. Kan berarti 10 juta kan. Nah, yang kena pertama itu biasanya ibu-ibu ini terutama sudah buat list belanjaan ya. Ini 10 juta nih mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Ibu tahu nggak itu? Ibu beli pakai uang orang. Itu kan bukan investasi ya. Bukan kita sedang bisnis dapat untung. Bukan. Ibu lagi pakai duit orang. Sekarang kalau pas berjalan 5 bulan, ibu kan juga setelah pakai uang itu ibu beli-beli apa? Tetap store setiap bulan ya. Anggap bulan kelima kita meninggal. Gimana tuh? Siapa yang mau lanjutin setengahnya? Ahli waris. Kalau mereka tahu, kalau mereka mau. Berarti kan kita seakan-akan sengaja masukkan diri kita ke
masalah utang yang kita lahirkan gitu ya. Untuk apa ini? Kan gitu. Dan uniknya itu banyak orang makin kaya makin banyak arisannya gitu. Makin banyak utangnya. Kan agak unik gitu ya. Belum lagi kadang-kadang dikenain biaya admin lah. Ya, diharuskan dia karena dapat arisan maka dia harus keluarkan uang untuk memberikan makan kepada orang. Ini kan belum tentu dia juga ridho ini, pemilik uang ini. Contohnya dan seterusnya lah, cukup banyak. Bagaimana kalau ada yang lari, dia nggak bayar, dia sudah terima, lalu dia tidak lanjutin, siapa yang menanggung semua itu? Risiko-risiko ini kan banyak. Nah ini punya hukum-hukum syar'i sendiri. Jadi dalam Islam itu jangan buka pintu utang selama kita punya kemampuan. Nikmati, tapi hasil kita sendiri. Jangan hasil orang lain ini. Soalnya ini bermasalah ini, kan itu. Atau kita tadi menggunakan transaksi ribawi yang ternyata kita makan. Ada orang subhanallah yang saya tahu gitu ya. Odolnya, sikat giginya, listriknya, air di rumahnya, piring, sendok, bajunya, semua riba. Karena pakai kartu kredit yang dibayar oleh bank dulu. Gitu dibayar sama bank, nanti baru dibayar akhir bulan. Uang itu siapa yang bayar? Bank riba dibayarkan buat dia. Untuk apa ini hidup dengan riba semuanya? Padahal dia mampu sebenarnya. Lebih baik kita manage gaji yang kita punya income bulanan, kita kelola dan di manage semampu kita. Itu jauh lebih tepat. Secara hukum syar'i ya, kami tugasnya menyampaikan seperti ini Ibu-Ibu sekalian, itu hak Anda mau terima atau tidak. Tapi kami memberikan gambarannya. Lebih berhati-hati itu lebih bagus. Makanya kata Nabi SAW, wa khairu dinakumul wara'. Ketahuilah agama kalian yang paling bagus ada level tertinggi namanya al-wara'. Apa itu wara' Bu? Itu kalau orang sudah sampai pada level ini berarti dia orang muslim yang paling baik agamanya. Yaitu orang yang berhati-hati sekali. Jangankan dosa besar, dosa kecil aja dia nggak mau buat. Jangankan yang haram, makruh aja dia nggak mau buat. Nggak usah bicara amal wajib, amal sunnah terus dikejar. Nah itu namanya orang yang wara'. Ini adalah orang yang paling baik agamanya, gitu ya. Yang paling tinggi level keimanannya. Nah itu penting untuk digarisbawahi. Dan kalau ada orang sengaja utang dan dia tidak niat mau membayarnya, maka itu akan menjadi dosa besar buat dia. Ya. Sebagaimana hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha, addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafa atlafahu Allah." Siapa yang meminjam uang orang dan ia ingin membayarnya, dia niat dari awal mau membayar, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia membayarnya. Dan barang siapa yang dari awal mengambil karena ingin ya menghabiskan saja uang orang, mau menipu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan memusnahkannya. Allah pun akan menghukumnya, gitu ya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Jadi kita harus baik-baik ya mengatur manajemen keuangan kita, ya. Itu hukum-hukum tentang masalah mengutangkan orang dan juga utang ya kita sendiri. Kita pemilik piutang atau kita hutang sama orang. Jadi kalau kita mau utangin orang itu pahalanya besar. Kita berikan tenggang waktu juga bagus, kita maafkan juga itu bagus gitu ya. Nah ada poin penting, kalau seandainya ada orang meninggal dunia di dalam Islam sementara dia punya utang, ya itu para ulama-ulama tidak disarankan mensolatinya. Tapi awamnya orang boleh, silakan. Kenapa? Karena Nabi SAW begitu dalam hadis Bukhari. Kalau ada orang yang minta disolat di jenazahnya atau kerabatnya ya, misalnya orang meninggal lalu kerabatnya bilang, ya Rasulullah tolong solatin. Anggap kita hidup di masa Nabi, ada kerabat kita meninggal, kita bawa. Yang pertama Nabi tanya, dia punya utang enggak? Nabi tanya itu dulu. Ya. Hal taraka lidainihi fadla, ada enggak harta yang cukup? Kalau ada utang enggak? Ada. Oke, ada harta cukup untuk bayar. Kalau ada dibayarin utangnya gitu kan. Tapi kalau tidak ada, ya maka Nabi SAW tidak mau sholat sambil mengatakan sallu ala sahibikum. Kalian boleh sholati saudara kalian ini. Tapi Nabi sendiri nggak mau sholat. Kecuali ada yang jamin mau membayar utangnya. Maka waktu itu Nabi SAW sempat waktu mau sholati seseorang, orang itu punya utang 2 dirham. Lalu Nabi bilang, kecuali ada yang menjaminnya. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah saya jamin. Sholati aja, saya akan bayar utangnya. Nah baru Nabi SAW sholati. Ini kan berarti menandakan tidak gampang orang punya utang ya. Ini bahaya sekali. Sama juga kalau ibu punya utang, ibu usahakan punya tulisan wasiat.
saya punya utang sama si fulan, walaupun kecil, gitu ya. Karena masalahnya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ruh seorang mukmin akan bergantung, ya, tidak dibawa laporin kepada Allah antara langit dan bumi selama utangnya belum dibayar. Kita juga tahu ada hadis yang sahih, orang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali hutangnya. Di saking bahayanya utang itu ya. Oleh karena itu jangan dibuka kecuali dalam kondisi darurat. Dan ingat kalau sudah punya harta untuk membayarnya, maka jangan ditunda-tunda. Nggak boleh tunda-tunda pembayaran utang. Nunda bayar utang itu hukumnya dosa besar, ya. Nggak boleh. Ya, ini bahaya sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis, matlul ghani zulm. Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu kezaliman. Nggak boleh. Ibu mampu bayar, udahlah nanti bulan depan aja. Orangnya juga belum nagih kok. Ingat tadi saya bilang, muamalah kita sama Allah bukan sama orang itu. Biar orang itu lupa, kita yang datang ingatkan. Ini ya, saya sudah transfer, saya bayar sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah juga Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Man faraka ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah." Siapa yang wafat, ruhnya terlepas dari jasadnya dan dia selamat dari 3 perkara, dijamin baginya masuk surga. Ibu meninggal tidak ada 3 hal ini, maka atau salah satunya, maka ibu dijamin masuk surga. Yang pertama al-kibr, kesombongan. Kalau kita selama hidup kita biasa aja, orang jahat sama kita, kita santai aja. Orang sombong kita nggak balas dengan sombong, gitu kan? Orang gunjing, fitnah kita nggak balas. Allah punya cara lah, ya, untuk membalasnya nanti, dan Allah juga, ya, akan memberikan pahala yang besar. Kita tidak sombong, maka itu akan selamat masuk surga nanti. Yang kedua al-gulul. Nah ini, gulul itu adalah pengkhianatan. Berkhianat, ya, suami istri berkhianat, atau teman sama temannya, atau bawaan sama atasannya. Itu kalau dia berkhianat tidak bisa masuk surga. Tapi kalau dia aman dari khianat, khianat amanah apa saja ya, maka secara otomatis dia akan selamat masuk surga. Yang ketiga, ini yang jadi saksi bahasan kita, utang. Kalau dia meninggal selamat dari utang, maka berarti dipastikan dia akan aman pada hari kiamat. Yang dijamin masuk ke surga. Ini penting sekali untuk digarisbawahi ya, supaya jangan kita tidak atau menganggap remeh masalah ini ya. Begitu juga kalau kita tadi dalam hadis yang kita sudah bahas di buku kita tadi, kalau seandainya ada orang ya mengutangkan orang lain dan dia memberikan tenggang waktu atau dia memaafkannya, maka itu jauh lebih besar ya pahalanya tentunya. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, ini hadis yang sangat agung ya. Siapa yang mengutangkan orang lain, maka dia otomatis akan mendapatkan keutamaan ini. Renungi baik-baik. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marrah." Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Ibnu Majah. Artinya, siapa yang mengutangkan seorang muslim sampai 2 kali. Saya ada orang pernah utang sama ibu sekali, dia udah bayar. Sekarang dia datang lagi, tolong utangin saya lagi. Ibu utangin lagi. Nah, kalau ibu utangin dia 2 kali, berarti yang satunya dianggap sedekah di jalan Allah. Misalnya kita utangin orang ini 2 kali 10 juta, 10 juta. 10 juta pertama sudah dibayar, terus dia minta lagi utang, kita utangin. Nah 10 juta dari 20 juta yang kita pinjamkan ini, karena 2 kali 10 juta, saya pilih angka 10 juta supaya mudah aja ya. Tentu bebas orang mau utangin berapa, 100 ribu, 50 ribu, 100 juta, itu terserah dia, antara dia sama Allah. Tapi kalau ada orang utang, kata Nabi SAW, mengutangkan orang lain 2 kali, misalnya 10 juta pertama, 10 juta lagi kedua, maka ini nanti akan dihitung oleh Allah satunya sebagai sedekah di jalan Allah, walaupun tetap dia punya hak menagihnya. Jadi ibu utangin orang 20 juta sama dengan sedekah 10 juta, gitulah ya. Dia sudah bayar atau dia belum bayar. Misalnya kalau ada orang bayar 10 juta nih, dia sudah bayar, lalu dia utang lagi, ibu pinjamin lagi. Atau yang pertama belum selesai dibayar, lalu dia betul-betul butuh, dia datang lagi, tolong utangkan saya lagi, bisa nggak bantu? Kita utangin lagi yang kedua kali, maka sama pahalanya kita sedekah salah satunya. Ya, sebesar itu ya. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ya, siapa yang mengutangkan, ya, man andara mu'siran falahu bikulli yaumin sadaqah. Siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan,
Ya, dia akan dinilai seperti sedekah. Man andara mu'siran falau bi kulli yawmin sadaqatun qabla an yahilla ad-dain. Misalnya ibu utangin orang 1 Desember, jatuh tempo 1 Januari. Nah 1 Desember itu sama ibu sedekah setiap hari sejumlah uang yang ibu utangkan orang. Jadi kalau kita utangkan orang 1 juta misalnya 1 Desember sampai 31 Desember atau 1 Januari lah, anggap 31 hari dia utang ya. Berarti ibu setiap hari seperti sedekah. Kalau utangnya 1 juta sama dengan sedekah setiap hari 1 juta. Kali 31 hari berarti 31 juta. Ini modal investasinya pinjamin orang 1 juta, pahalanya 31 juta. Ya, itu kata Nabi SAW. فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنِ فَأَنْظَرَ كَانَ لَوْ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةً. Kalau lewat dari masa yang sudah disepakati, tiba 1 Januari, dia belum bisa bayar. Maka kita kasih lagi, oke deh, nanti 1 Februari aja dibayar. Nah di bulan Januari sama sedekah setiap hari double. Berarti 2 juta per hari. Gitu kan? Seperti itulah. Kalau tadi Desembernya kena masih dalam tenggang waktu akad, nah 1 hari sedekah sejumlah uang itu. 1 juta kita utangin, berarti 1 juta tiap hari, sampai kali 31 hari 31 juta. Investasinya 1 juta, pahalanya 31 juta. Kalau pas bulan Januari jatuh tempo kita tagih, Bu, mana utangnya belum dibayar? Maaf ya, saya belum bisa nggak dikasih tenggang waktu. Oke, 1 Februari ya. Nah di bulan Januari itu sama 1 hari sedekah 2 juta. Kalau dia 30 hari misalnya bulan Januari itu kan, misal itu kan ada sampai 31 biasanya. Kalau 30 hari berarti 60 juta. Karena 2 juta per hari kali 30 hari berarti 60 juta. Dalam 2 bulan saja ibu dapat pahala 31 juta tambah 60 juta, 91 juta, padahal investasinya cuma 1 juta. Nah ini yang tadi saya bilang jenis investasi yang kedua, yang orang banyak nggak paham. Kalau ini pahalanya besar, kadang-kadang orang kalau mau utang aja kita sudah cemberut, ya, kita berpikir langsung negatif gitu ya. Padahal sebenarnya ini sumber pahala yang sangat besar. Sebagian ulama mengatakan, kadang-kadang ada orang yang tidak paham ya, kalau dia dengan memiliki piutang pada orang lain, Allah ingin memberikan dia pahala sedekah banyak sekali yang mungkin kalau bukan karena piutang sama orang itu dia tidak akan sedekah sebanyak itu. Ya kan? Sekarang contoh, kita bisa nggak setiap hari sedekah 1 juta? Oke, kita masih berpikir misalnya. Tapi kalau kita utangin orang, nilai itu bisa kita dibayar sama dia 1 waktu setelah jatuh tempo, tapi tetap Allah catat sedekah setiap hari sejumlah itu. Berarti kan kita bisa sedekah dengan nilai mungkin kita tidak bisa sedekah. Bagaimana orang yang utangin orang 10 juta? Seperti setiap hari 10 juta semasa di waktu yang disepakati. Kalau lewat waktunya 20 juta per hari. Ada orang sebagian datang mengatakan, Ustadz ada orang utang sama saya sudah 10 tahun tidak dibayar. Itu luar biasa pahalanya itu. 1 tahunnya 365 hari. Kayak kan? Kalau kali 12 itu luar biasa itu. Mendekati 5.000 hari. 5.000 hari dia bersedekah kurang lebih 4.000 sekian hari ya. Karena 365 itu kali 12 gitu kan. Ya, itu akan luar biasa. Dia akan mendapatkan pahala sedekah setiap hari sejumlah dengan uang yang dia utangkan 10 juta di bulan pertama, bulan selanjutnya itu 2 kali lipat semuanya. Lalu yang luar biasa lebih besar lagi dahsyatnya itu kalau ibu maafkan. Saya nggak bisa bayar, maaf. Memang ibu lihat kondisinya susah, udah saya maafin aja. Itu sama dengan setiap hari sedekah sampai hari kiamat. Karena ibu maafkan dia, artinya selamanya, gitu kan? Dia tidak ada beban lagi. Ya, cuma yang perlu digarisbawahi, ibu kalau niat untuk memaafkan, bahasakan ke orang supaya jangan jadi beban. Ya, saya datang sama dia, saya udah maafin ya utang saya, supaya dia bebas dari bebannya. Jangan diam-diam, udah saya maafin aja tapi biar deh, saya nggak mau sampaikan ke dia. Nah, orang tetap jadi beban karena tujuannya justru memudahkan dia gitu ya. Tujuannya untuk itu. Ini urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan dengan orang-orang tersebut. Allahu a'lam.